Halo Sobat Komunikasi, kembali lagi bersama aku Embaritaki dengan NPM D1E023040. Di video kali ini, kita bakalan bahas salah satu teori komunikasi yang masih sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu teori agenda setting. Kalian tahu gak sih gimana media bisa mengarahkan fokus kita pada isu-isu tertentu? Yuk kita kupas tuntas sama-sama. Oke, kita mulai dari dasar. Pada tahun 1972, dua pakar komunikasi yaitu Maxwell Malcolm dan Donald Shaw memperkenalkan teori agenda setting. Teori ini muncul dari hasil penelitian mereka terhadap pemilihan presiden di Amerika Serikat pada saat itu. Jadi, mereka menemukan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik tentang isu apa yang penting, bukan dengan memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi dengan menentukan tentang apa kita harus berpikir. Artinya, media bisa mengatur agenda pikiran kita. Mereka menemukan korelasi kuat antara isu yang paling banyak diliput oleh media dan isu yang dianggap penting oleh publik. Misalnya, ketika media fokus pada ekonomi atau perang Vietnam, masyarakat juga menempatkan isu-isu tersebut sebagai prioritas. Dari sini, Malcolm dan Shaw menyimpulkan bahwa media tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi tentang apa kita harus berpikir. Inilah dasar dari teori agenda setting yang hingga kini menjadi pilar penting dalam studi ilmu komunikasi. Jadi gimana sih cara kerja teori ini? Ada dua prinsip utama dalam teori agenda setting, yaitu yang pertama agenda media. Media memilih isu mana yang mereka akan liput. Semakin sering sebuah isu dibahas di media, semakin besar pula kemungkinannya publik akan menganggap isu itu penting. Lalu yang kedua ada agenda publik. Isu yang dianggap penting oleh publik seringkali mencerminkan apa yang telah ditonjolkan oleh media. Dengan kata lain, media adalah pintu gerbang bagi informasi dan yang mereka pilih untuk tampil di headline akan berdampak besar pada apa yang dianggap penting oleh kita, para audiens. Kita bisa lihat contoh nyata dari teori ini pada berbagai peristiwa. Misalnya saja saat kampanye politik, media sering memberikan liputan yang sangat besar terhadap kandidat tertentu. Ini membuat publik lebih sadar dan membicarakan kandidat tersebut, bahkan jika kandidat lainnya memiliki program yang sama baiknya. Tapi bukan hanya dalam politik saja, kita juga melihat ini dalam isu-isu seperti lingkungan, perubahan iklim misalnya. Beberapa dekade lalu, isu ini jarang muncul di media, tapi sekarang, karena media terus meliput dampak perubahan iklim, publik menjadi lebih sadar dan peduli terhadap isu tersebut. Ini membuktikan bagaimana media bisa membentuk agenda publik dan akhirnya mendorong aksi nyata seperti kebijakan pemerintah atau perubahan gaya hidup. Penelitian Malcolm dan Shaw menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara isu yang paling banyak diliput media dan isu yang dianggap penting oleh pemilih. Tidak hanya dalam politik, teori ini juga berlaku di berbagai sektor lain seperti lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi. Namun, seperti semua teori, agenda setting tidak luput dari kritik. Banyak peneliti berpendapat bahwa tidak semua orang terpengaruh oleh media dengan cara yang sama. Faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan interaksi dengan kelompok teman juga sangat mempengaruhi bagaimana kita memahami dan merespon sebuah isu. Misalnya, meskipun media meliput banyak tentang politik, seseorang yang tidak tertarik dengan politik mungkin tidak terpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa agenda media tidak selalu mutlak menentukan agenda publik. Selain itu, dengan munculnya media digital dan media sosial, teori ini juga mengalami perkembangan. Sekarang, bukan hanya media massa tradisional yang bisa mengatur agenda, tetapi juga platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, atau bahkan para influencer. Kini, kita tidak hanya jadi konsumen berita, tapi kita juga bisa menjadi pengatur agenda bagi orang lain melalui program kita. Di era digital, peran agenda setting semakin kompleks. Di media sosial sendiri, algoritma platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok juga berperan dalam mengatur apa yang kita lihat di timeline kita. Apa yang disukai, dibagikan, dan diberi komentar paling banyak akan muncul lebih sering di feed kita, membentuk apa yang kita pikirkan penting. Bayangkan saja, setiap kali kalian scroll Instagram, Twitter, atau TikTok, kalian secara tidak sadar menerima informasi yang telah disaring oleh algoritma. Ini adalah bentuk baru dari agenda setting, di mana konten yang populer atau sering dibicarakan menjadi yang paling sering kita lihat.
Jadi, sekarang kita tidak hanya dipengaruhi oleh media tradisional, tetapi juga oleh media sosial dan algoritma digital yang mengatur apa yang kita lihat setiap hari. Literasi media adalah kuncinya. Kita harus kritis terhadap berita, mengecek sumbernya, dan membandingkan dengan perspektif lain. Dengan begitu, kita bisa memahami isu lebih mendalam dan tidak mudah terpengaruh oleh agenda yang disusun oleh media atau algoritma. Secara keseluruhan, teori agenda setting mengajarkan kita bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi kita terhadap isu-isu di dunia. Tapi ingat, dengan banyaknya informasi yang tersedia di media saat ini, kita juga harus lebih kritis dalam menyerap informasi. Jangan biarkan media atau algoritma semata yang mengatur apa yang kita pikirkan penting. Selalu pastikan untuk selalu mengecek sumber informasi, bandingkan berbagai perspektif, dan jadilah konsumen media yang cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan teori-teori komunikasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.